Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Bulan ini masih bulan Agustus. Kamis terakhir. Tema gereja kita itu pahlawan iman. Apa temanya? Pahlawan iman. Saya akan menyampaikan ada salah satu tokoh pahlawan iman yang sepertinya bukan pahlawan iman. Tidak seperti atau tidak kayaknya seperti pahlawan, tapi sesungguhnya pahlawan. Saya nggak akan lama saudara, karena habis ini kita makan-makan. Puji Tuhan, ya terima kasih kepada PIC yang sudah mempersiapkan kita makan-makan. Makanya khotbah saya nggak lama, paling 2,5 jam saudara. Bagaimana bisa menyampaikan tema ini, unlikely hero, dengan subtema rahasia kemenangan seorang pahlawan. Siapa yang disebut unlikely hero? Apa itu unlikely hero? Kalau kita baca di Ibrani 11 itu disebut galeri pahlawan iman. Kalau suruh baca Ibrani 11 itu ada daftar nama pahlawan iman. Daftar, galeri. Nah, mesti gitu saudara ya. Jadi galeri itu daftar pahlawan iman saudara. Siapa aja? Di Ibrani 11 ayat 32 itu sebagian disebutkan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Karena banyak. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, 2 Kamis lalu, Pak Hendi, Barak, Simpson, Yefta, minggu lalu, Pak Ika, Daud, Samuel, dan para nabi. Nah hari ini saya akan bahas tentang Daud. Daud itu, waktu saya menggali, dia sepertinya bukan seorang pahlawan. Nanti saya jelaskan. Saya juga kagum juga ya, Alkitab luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 18. Jadi ini ketika Daud diurapi. Nah yang menarik, saya nonton tentang Daud diurapi. Waktu Daud mau diurapi, sebenarnya dia nggak diundang di dalam acara pengurapan itu. Karena Isai punya 8 anak, yang 7 hadir. Yang ke-8 yaitu Daud ini nggak hadir. Jadi Samuel diperintahkan untuk memilih dari 8 anak Isai itu siapa. Keluar Eliab. Eliab tinggi tegap karena dia seorang prajurit pilihan. Samuel bilang ini dia nih, this is the one. Ternyata Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Bukan. Kaget Samuel. Keluar Abinadab sama. Itu 3 itu prajurit saudara. Enggak, sampai ke-7. Tuhan bilang bukan. Samuel tanya, mana lagi? Ada 1, masih remaja. Jadi nggak diperhitungkan. Jadi waktu dipilih aja, waktu ada pemilihan, itu dia nggak diperhitungkan. Nah, saudara sekalian, akhirnya Daud dipilih. Nah, ternyata saudara sekalian setelah dipilih, ini menarik nih. Cerita itu mengatakan Samuel ketika mengurapi, dia pulang sambil begini, funny God. Artinya Allah itu lucu, kok pilih dia seperti apa, pilih nggak ada orang lain, kok masih remaja, imut-imut kok jadi calon raja, funny God. Nah, namanya filmnya, saudara dibikin dramatis sedikit. Nah ternyata saudara sekalian, Tuhan melihat Daud itu bukan hanya sekedar pengembala kambing domba. Nah itu dinyatakan oleh seorang hamba yang ada di istana Saul. 1 Samuel 16 ayat 18. Ini setelah Daud diurapi ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat, perhatikan, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Isai punya 8, nah salah seorangnya. Orang Bethlehem itu, orang apa? Blok M, Bethlehem. Yang pandai main kecapi. Ya. Bisa main kecapi. Kalau sekarang gitar. Ia seorang apa? Perhatikan, seorang apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan perhatikan, Tuhan menyertai dia. Di sini dia belum mengalahkan Goliat. Di sini dia belum mendaftar sebagai prajurit. Di sini dia belum berperang. Tetapi ketika Tuhan urapi, diprediksi, diproyeksi, diharapkan, ditetapkan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin saudara sekalian. Nah, saudara juga begitu ketika percaya Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, Efesus 1:13. Saudara itu adalah pahlawan yang gagah perkasa.
Amin, saudara. Terjemahan Indonesian Modern Bible mengatakan begini. Salah seorang dari hamba-hambanya menjawab dan berkata, aku pernah melihat seorang anak laki-laki dari Israel. Jadi dia lihat, wah ini anak hebat. Orang Bethlehem itu ia mahir dalam bermain kecapi. Jadi main gitarnya atau main kecapinya mantep ya. Karena orang main gitar ketahuan, jago atau enggaknya ketahuan. Begitu saudara. Dan seorang yang berani, seorang yang apa? Berani. Jadi salah satu ciri seorang pahlawan itu berani, gagah perkasa. Ia seorang prajurit perang, padahal belum perang. Mahir berkata-kata. Seorang yang berpenampilan baik. Jadi penampilan juga mesti diperhatikan. Dan perhatikan apa kuncinya? Yahweh. Yahweh di sini kalau bahasa Indonesia pakai Tuhannya itu pakai huruf besar semua, menyertai dia. Kalau suruh baca ini, lo tahu rahasia seorang pahlawan yang bisa menang itu karena Tuhan menyertai. Amin, saudara. Itu inti khotbah saya. Jadi rahasia kemenangan seorang pahlawan seperti Daud itu kuncinya karena Tuhan menyertai, karena roh Tuhan ada dalam diri Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 dan 14 itu jelas. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah, dia 8 ya, 7-7-nya perhatiin. Sejak hari itu dan seterusnya. Apa katanya? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi waktu saudara percaya Yesus dibaptis, Roh Kudus itu dimenteraikan. Tubuh kita baik Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Makanya ayat selanjutnya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat 14, dan tetapi Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Orang yang enggak ada Roh Tuhan itu akan mengalami kemerosotan sampai stres. Kalau saudara baca ceritanya bagaimana Daud akhirnya dipanggil kemudian bisa main kecapi, karena waktu itu ketika orang main musik, roh jahat itu keluar. Maka jangan main-main dengan musik. Jangan main-main dengan pujian. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi rahasia kemenangan Daud itu dibuktikan. Tuhan menyertai, dia bawa nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Lihat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Itu senjata pada zaman itu. Bukannya pistol belum ditemukan. Pedang, tombak, lembing, satu lagi perisai sebenarnya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Jehovah Sebaot. Tuhan semesta alam. Segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saudara, ini luar biasa. Daud tidak diperkirakan sebagai seorang pahlawan. Tetapi ketika Tuhan urapi dia, Roh Kudus berkuasa atasnya sejak hari itu dan seterusnya. Dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan Alkitab mencatat, dia selalu berhasil. Dia lebih berhasil. Dia sangat berhasil. Dia berhasil dalam segala usahanya. Itu luar biasa, saudara. Nah, pahlawan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini Pak I sudah menjelaskan, orang yang menonjol karena keberaniannya. Jadi pahlawan itu yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Bukan membela yang bayar, tapi yang benar. Pejuang yang gagah berani. Ya, ada 2 kali kata berani, pejuang yang gagah berani, yang menonjol dalam atau karena keberanian. Bahasa Inggrisnya hero. Pahlawan itu dari bahasa Sanskerta. Pahlawan. Jadi pahlawan. Artinya orang yang menghasilkan buah. Buah pala, saudara ya. Wan itu seseorang. Misalnya relawan. Orang yang rela. Apalagi? Binaragawan, olahragawan, jutawan. Itu wan-wan itu berarti orang yang kaya, jutawan, orang yang punya duit jutaan. Pustakawan, bangsawan dan sebagainya. Nah, pahlawan itu udah kata palawan. Pala itu buah. Jadi pahlawan orang yang menghasilkan buah, orang yang hidupnya berbuah atau bermanfaat. Jadi dari definisi bahasa Indonesia, saudara kalau berbuah, saudara bermanfaat buat keluarga saudara, itu pahlawan. Amin. Jadi jangan selalu berpikir pahlawan itu seperti Patimura yang berjuang melawan penjajah Belanda. Pernah lihat Patimura? Di duit 1.000. Kalau Patimura di dompet saudara berbaris, saudara kurang puas. Coba kalau pahlawan seperti Soekarno, Hatta berbaris di dompet saudara. 20 biji aja. 2 juta saudara ya. Pahlawan. Artinya
Orang yang menghasilkan buah. Orang yang memiliki kualitas atau sifat tertentu. Nah, sifat pahlawan itu apa? Yang paling esensial tadi apa? Yang paling menonjol apa? Berani. Terus mesti pecahkan itu, sifat dasarnya itu. Nah, yang berikutnya, tadi kan pala, sekarang itu pahala. Pahlawan. Artinya, orang yang layak mendapat pahala. Makanya saya yakin percaya, di galeri pahlawan iman itu, orang itu pasti dapat pahala. Saudara dan saya juga akan dapat pahala. Kalau dalam dunia kekristenan dapat mahkota. Karena saudara menghasilkan buah. Keberanian adalah anak kandung pahlawan. Nah, ini kalimat cukup menarik nih, frasa. Keberanian adalah anak kandung pahlawan. Maksudnya apa? Keberanian itu sifat esensial, artinya yang pokok, yang penting, yang lahir dan melekat dalam diri seorang pahlawan. Nggak ada pahlawan yang penakut, nggak ada. Memang tadinya mungkin dia penakut seperti Gideon. Tetapi ketika Tuhan menyertai, dia berani berperang. Hanya dengan 300 tentara, bisa melawan 130, berapa tuh? 35, 32 ribu ya. Tuh, satu orang bisa melawan 400 itu kan kalau nggak punya nyali, nggak bisa. Jadi, keberanian itu sifat esensial yang lahir melekat dalam diri seorang pahlawan. Nah, Daud itu punya itu sifat itu. Dalam pelayanan kita butuh sikap keberanian. Kisah Rasul 4 ayat 29 dikatakan, berikanlah kepada hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Itu saudara. 2 Timotius 1:7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan apa? Kekuatan atau keberanian, kasih dan ketertiban. Kemudian kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi, pendek kata, pahlawan itu ciri utamanya berani. Amin, saudara sekalian. Nah, untuk bisa berani ini nggak mudah. Saya waktu memutuskan full time, jujur aja, awalnya saya takut. Sebab apa? Saya udah membangun ekonomi, keadaan itu udah baik sekali. Gaji lumayan. Waktu saya pindah ke City itu, gaji saya itu 3 kali lipat UMR. Kalau sekarang dulu kan gaji saya perusahaan yang lama itu UMR. Waktu pindah, dapat saudara, belum dapat bonusnya, belum dapat THR, tunjangan segala macam. Jadi mantep dah. Kalau menurut saya itu hidup yang luar biasa ya. Jadi saya bayangin gimana ya. Gereja kan waktu itu belum segede gini. Lagi pula, maaf kata, saya kan tahu mertua saya pendeta. Saya kan tahu bergaul dengan pendeta. Waduh, susah tuh. Saya bergumul gimana ya. Sulit. Tapi puji Tuhan. Saya ajuin resign. Saya tulis email. Ada satu yang jawab email saya, sampai sekarang saya nggak lupa. Dia bilang begini, kurang lebih ya. Lo berani men. Sebab apa? Nggak mudah memutuskan ini. Waktu saya sambil begini, saya nantang begini. Kecuali Citibank-nya bangkrut, gue nggak kerja tempat lain. Memang gue mesti full time. Citibank-nya nggak bangkrut saudara. 2003, Juni saya putuskan udah. Dengan langkah iman. Sampai sekarang 22 tahun, 2 bulan. Ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah saya masih bisa eksis. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi emang butuh nyali, saudara. Saya baru tahu ya, 2 tahun lalu Citibank Consumer Group-nya ditutup. Saya beruntung, korban Natal 3 kali. Jadi saya merasa puas lah ya. Mungkin karena koneksi juga pernah di Citibank, jadi saya diundang. Dulu saya cuma pikir kalau saya Natalan Citibank, saya cuma menonton aja. Duduk di antara 500 orang begitu, di antara mereka. Saya berkali 3 kali duduk di depan, nyalain lilin di depan. Itu kalau nggak pendeta, nggak bisa. Lilin utama kan mesti pendeta, saudara sekalian. Nah, jadi pahlawan itu ciri khasnya, ingat, keberanian. Nah, sekarang pahlawan iman, itu apa? Menurut Alkitab, yang saya pelajari, yang saya cari tahu, pahlawan iman adalah individu. Individu itu seseorang yang menunjukkan kepercayaan yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Serta tindakan nyata, bukannya omdo. Makanya ada tuh pahlawan yang berjuang setelah semuanya udah selesai beres, namanya pahlawan tiangan. Ngaku-ngaku deh. Gereja ini kalau nggak ada gua nih, gitu. Padahal bukannya dia, Tuhan. Amin, saudara sekalian. Tindakan nyata yang sesuai dengan iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang berani itu. Tetap definisinya ada kata berani, meskipun menghadapi tantangan, rintangan, tetap setia, taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu pahlawan iman. Makanya saudara meskipun susah, miskin, tetap percaya, pahlawan. Amin. Terus bisa nyanyi, meskipun
saya susah. Kemudian, kok nyanyinya kayak orang menderita, saudara? Penghayatan. Menderita dalam dunia. Kemudian, itu pahlawan, amin. Orang sangat menghayati penderitaan ya, saudara ya. Emang mencari duit susah, apalagi tengah begini. Makanya saya bukannya mendukung orang yang demo, emang susah. Ada lagu Kus-Kus, sebenarnya di mana tuh? F ya. Itu sampai diplesetin di F. Bukan lautan, hanya kolam lumpur. Kail dan jala sudah banyak yang nganggur. Tiada ikan, tiada udang kau temui. Semuanya sudah banyak dicuri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi sayangnya salah kelola. Orang bilang tanah kita tanah surga, ini semua salah siapa? Saya waktu dengar lagu ini yang ngirim siapa tuh ya? Saya bilang ini nostalgia. Saya punya koleksi Kus-Kus Nusantara 1 sampai sekian. Saya hafal tuh beberapa lagu. Kalau Panceng kan lagunya lagu Ebit. Kalau saya Kus-Kus, ketika dikirim, diplesetin, bukan diplesetin, pengarangnya berubah. Karena memang susah, tapi saudara tetap beriman. Itu pahlawan, amin. Saudara nih, saya sih bisa ngerti saudara ya, nyari duit susah. Nggak mudah. Betul nggak Pak David? Amin. Pahlawan adalah, dalam Alkitab adalah mereka menunjukkan iman yang hidup dan nyata. Jadi imannya hidup bertumbuh. Nyata, artinya orang bisa lihat, ini orang beriman. Memberikan teladan bagi orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kata kuncinya itu yang saya tebelin. Dalam segala aspek kehidupannya. Jadi, menurut saya, pahlawan iman adalah orang percaya yang mengalami transformasi. Yang berani, ada kata beraninya, mempertahankan imannya, taat kepada kehendak Allah sampai mati. Jadi kalau saudara nggak mengalami transformasi, perubahan kodrat, dari kodrat manusia yang cenderung hidup berdosa, menjadi manusia berkodrat ilahi, bukan pahlawan. Kalau saudara baca, dari Abraham, dari siapa lagi tuh, Yefta, itu mengalami transformasi. Daud mengalami transformasi. Karena iman itu harus bertumbuh, kita berubah. Dia berani mempertahankan iman. Saya kadang-kadang ketawa juga saudara ya. Masih bisa eksis, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Saya pernah uang tuh nggak ada. Ya. Jadi saya hampir nggak belanja. Tabungan saya kan saya pakai terus habis. BI habis. Bank Mandiri habis. Bank apalagi itu ada 5 bank habis. Citibank akhirnya itu kan buat gaji habis. Tinggal BCA. Dia bilang jangan sampai habis nanti saya nggak punya akses keuangan. Tapi puji Tuhan. Sampai sekarang BCA nggak tutup. Bank Sentral Allah. Amin saudara sekalian. Menurut Watchmeni ini penginjil teolog Cina, namanya Watchmeni, namanya tuh. Ini orang Cina saudara ya. Persis yang di mimbar ini ke Cina saudara ya. Menurut dia pahlawan iman dalam Alkitab itu sebutan untuk orang yang menunjukkan iman yang luar biasa kepada Allah meskipun menghadapi tantangan. Tantangannya besar, penderitaan, situasi yang tampaknya mustahil. Depan ini sampai 2026 itu sulit. Makanya saudara harus hati-hati, amin. Jaga keuangan saudara, jangan boros. Karena kalau enggak, kita enggak bisa menikmati apa namanya itu 2045 Indonesia emas. Harus sulit. Kalau saudara nggak bisa bertahan, nggak bisa memanage, sulit. Nah, unlikely hero, tadi kan pahlawan iman, kemudian definisi pahlawan, itu saling berkaitan. Unlikely hero, apa itu? Klik sekali aja. Pahlawan yang tidak terduga, atau pahlawan yang tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana. Ternyata dia pahlawan. Pahlawan yang tidak diperkirakan akan menjadi pahlawan, tapi justru membuktikan dirinya dalam situasi genting-genting, dia pahlawan. Saya bersyukur dia punya papi, hanya seorang driver, toko bangunan, tapi luar biasa setelah dia bertobat, saudara sekalian, setia. Dia tahu buat anaknya ini apa yang penting. Saya ingat pesannya tuh ya, pokoknya warisan yang papi bisa kasih, ya udah pendidikan aja. Makanya dia jual sawahnya untuk kuliah saya. Nah itu saudara. Kalau dia mau enak, dia dapat tuh
berapa ribu meter, bukan hektar, berapa ribu meter. Tapi karena jualnya buru-buru, ya murah. Yang jual buat saya aja tuh 2.500. Kalau sekarang 1 juta kan 2,5 juta. Bahkan setelah dia mati, masih ada lagi tanahnya. 350. Kami saya bingung bagaimana ngurusnya nih. Langsung dilipat. Jadi berapa batang begitu saudara sekalian. Nah ini, pahlawan tidak terduga. Saya bersyukur ya. Tapi saya mungkin nggak meninggalkan rumah deposito. Tapi dia meninggalkan legacy. Anaknya semua nggak dikasih tanah, tapi dikasih investasi buat studi. Cirinya apa? Sederhana, biasa-biasa saja. Tadi yang saya bilang, Samuel sampai ketawa. Pak God, how come? Kok bisa ya murapi raja yang seperti ini? Awalnya diremehkan, nanti suruh lihat. Terpaksa masuk situasi. Hatinya peduli. Ini penting. Peduli dengan situasi dan kondisi. Berani ambil resiko. Saya dulu takut resikonya begini. Ini kalau sampai saya nggak ada duit, mau makan gimana ya? Begitu. Sulit. Nanti saya pinjam saya tapi saya udah nggak rekomen, nggak ngajarin minjem begitu. Jadi itu berat. Sampai saya begini, saya tanam aja tuh daun singkong kayak apa kayak. Kalau beras kan nggak mungkin nggak bisa beli ya. Jadi saya tanam tuh. Jadi kalau nggak ada lauk, saya rebus itu aja pakai garam. Sampai saya begitu saudara. Tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah makan cuma sama garam doang. Puji Tuhan. Memiliki iman, prinsip. Jadi kalau saya boleh simpulkan, unlikely hero itu bukan orang yang lahir dari kekuatan, tapi dari kesempatan, keberanian, dan hati yang benar. Sepanjang kita benar, kita nggak usah takut. Amin, saudara sekalian. Jadi hidupnya mesti benar. Jadi orang masih menghargai kita kalau kita benar. Saya bulan lalu, itu mantan bos saya. Saya juga bingung, kok bisa ngundang saya nih? Aduh, gimana ya? Terus semua tuh, ajak makan, saya posting di IG saya. Aduh. Saya kan agak minder juga, saudara, itu bekas bos-bos saya, saudara. Tapi kan saya pendeta, amin, saudara sekalian. Jadi doa makan diserahkan sama siapa? Sama pendeta. Sampai saya diancam, nanti Bapak pendeta nggak usah bayar. Ya, saya udah siapin 2 juta sudah di sini. Kalau bawa duit, saya nggak enak kan? Bapak pendeta nggak usah bayar, ya, gitu ya. Jadi saya hanya disuruh minta doa. Ya, puji Tuhan, doa kan nggak bayar, betul nggak? Doa kan pasti bisa dong. Saya kan bukan hanya PDM, saya dulu pernah PDM. Pendeta doa makan. Nah, itu memang bagian saya. Pernah PDP. Pendeta doa pembukaan. Ya. Jadi saya doa. Ngobrol-ngobrol. Ya. Dia bilang udah 3 dekade. Kita nggak ketemu lagi. Itu masih dihargai. Amin, saudara. Masih diundang. Jadi kabar baik, saudara. Nah, coba kita perhatikan ya. Klik coba sekali. Jadi, Daud sama Goliat versus Goliat. Ini nggak sebanding. Orang di atas kertas akan bilang, nggak mungkin Daud bisa menang. Coba deh kita klik, kita lihat. Lalu Isai menyuruh memanggil anak itu. Ternyata, lihat nih. Seorang pemuda yang tampan, sehat, matanya indah. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, inilah dia, cantiklah dia. Ini mah cocoknya jadi artis Korea. Bukan tentara, artis Korea. Lihat nih, tampan gitu saudara. Saul ketika lihat Daud mau nantang Goliat, dia bilang begini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu, tidak mungkin. Bahasa Indianya, nehisi milik kita itu berjahe, nggak mungkin bisa menang. Sebab engkau masih muda. Sedang dia, Goliat, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi mustahil. Nah, coba Goliat, lihat. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7 dan 11. Maka apa? Kurang jelas nih saudara ya. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat dari kota Gat keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Perhatikan. Tingginya kira-kira berapa? 3 meter. Ini yang paling tinggi berapa? Pak Eksan berapa? Pak Chandra 185 kali. 175 ya. Dia paling tinggi. Saya 165. Ini 3 meter. Jadi kalau melihat begini. Masalah kalau jadi pendeta, kita dengak mulu saudara ya. Dan ia memakai topi tembaga untuk menghindari kepalanya dari senjata. Dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kg. 57. Beratnya 50. Kalau celana 29. Oh, Bapak yakin 29? Baru saya beli kemarin 29. Dulu 32, beratnya 65. Ini berat
Baju perangnya aja 57 kilogram. Seberat saya. Terus bisa bayang nggak? Berat bajunya 57. Kira-kira berat badannya berapa? Ada yang kira-kira tebak berapa berat badannya? Tingginya 3 meter. Bajunya aja beratnya 57. Kira-kira badannya berat berapa? Berapa? Tanya AI, berapa sih kalau beratnya segini segala macam? Dia jawab 154 kilo. Karena otot, bukan sumo. Jadi kalau berantem sama dia tinggal disenggol begitu, itu sama baju perangnya sama badannya 200 kilo. Mental saudara, begitu mental sampai ke WC. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Jadi tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun. Dan mata tombaknya, ini ajeng begitu, kira-kira 7 kilo. 7 kilo. Luar biasa. Seorang prajurit berjalan di depan dengan membawa perisainya. Kalau ujung tombaknya 7 kilo, perisainya berapa kilo? Ini mesti orang bawa. Lalu hitung sendiri dah ya. Nah, kalau ujung tombaknya 7 kilo, pedangnya kira-kira berapa kilo? Pedang atau golok? Itu orang sekali tebas, itu kepalanya gelinding. Ketika Saul dan orang-orang yang mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka. Dan menjadi sangat apa? Bukan hanya takut, sangat ketakutan. Luar biasa nih. Luar biasa. Tapi, Daud melihat Goliat yang tinggi besar, semua prajurit pilihan Saul, acir. Tapi, Daud ini ingat. Nah ini saudara, terus jangan takut dengan tantangan ke depan. Saya udah buktikan, meskipun saya udah nggak jadi profesional lagi, bekerja. Hanya pendeta. Bukan hanya sih ya. Pendeta. Tapi Tuhan bisa pelihara, amin. Di sini nggak pernah ada yang saya utangi. Nggak pernah. Saya juga nggak ada pinjol. Next. Di 1 Samuel 17 ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud, jadi Daud itu datang ke pertempuran, dia nggak sengaja karena disuruh ayahnya Isai untuk kasih makan kakaknya yang 3 orang itu, Eliab, Nadab, dan Syama itu jadi prajurit. Nah dia tanya, itu siapa tuh? Nantang-nantang begitu. Bilang itu Goliat, kalau bisa ngalahin dia, dapat tuh kekayaan besar, kemudian jadi menantu, kemudian keluarganya bebas pajak. Daud tanya berkali-kali, yang benar-benar. Makanya ketika datang, ini kakaknya yang paling tua nomor 1 mendengar perkataan Daud yang kurang ajar itu, berani-beranian. Ya. Bilang begini, marah ya, bangkitlah amarahnya Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Padahal dia udah tinggalin sama bujang yang lain untuk jaga. Aku kenal sifat pemberani. Jadi Eliab ini tahu, ini berani nih orang. Dan kejahatan hatimu. Kalau bagian lain, bukan kejahatan hatimu. Artinya, kreativitasnya, kenakalannya. Jadi, keberaniannya. Itu tuh. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Dipikir, datang, ya cuma lihat-lihat doang. Padahal, Daud ini punya keberanian. Tadi kan definisi pahlawan itu menonjol dalam keberanian. Karena keberanian. Dan Daud ini, dia kan di padang gurun, mengembalakan kambing domba, melatih kecapi, sama melatih ini nih, umban. Ini umban ternyata senjata perang pada zaman itu. Dan latihannya mesti intens, supaya bisa mengumban dengan tepat. Umban itu lebih jauh dari panah. Kalau panah itu hanya 175 meter. Tapi kalau umban bisa 375 meter. Memang luar biasa senjata. Ada suku Benyamin, ada kurang lebih 700 orang, tangan kidal tahu ya, kiri dari lahir, itu bisa mengumban tanpa meleset. 700 orang, ini so bisa baca. Nah, ternyata dia bukan hanya skill, tapi dia punya keberanian. Jadi kalau punya skill, nggak ada keberanian juga susah. Makanya dia bilang begini, dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Nggak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Makanya saya yakin percaya, kalau orang beriman, dia akan menghadapi persoalan apapun juga. Meskipun susah, meskipun mungkin keadaan situasi kondisi tidak memungkinkan untuk bisa hidup nyaman. Nah, sekarang coba kita perhatikan ketika bertempur. Di 1 Samuel 17, itu pertempurannya luar biasa kalau suruh baca ya. Ulang-ulang, ini memang dramatisir. Sungguh-sungguh, waduh,
So bisa bayangin ya, 40 hari Goliat nantang hina-hina. Oh, mana pahlawanmu? Maju sini. Jangan kayak anjing dihina-hina begitu. Tapi nggak ada prajurit yang bisa berani nantang one to one. 40 hari ditantang begitu. Stres ya. Udah bingung siapa yang melawan. Gue mau pasti kalah. Udah tua. Siapa? Eliab juga kan berani. Eliab tinggi tegap mungkin 180-an. Nggak berani, dia 3 meter. Nggak ada. Akhirnya Daud tampil. Ini kan spektakuler. Kalau saudara nanti ketik aja, Daud dan Goliat. Itu filmnya luar biasa banyak. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tebing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jehovah Sebaot. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sebenarnya bukan si Goliat itu bukan hanya menantang, tapi menghina. Menghina. Makanya jangan coba-coba menghina Tuhan. Amin, saudara sekalian. Pak Indikasi ini kemarin cerita. Dia suruh doain orang yang bagian vitalnya itu kesakitan. Jadi suruh urapi. Yang nyuruh itu pemimpinnya cewek. Jadi dia bilang, Pak Hendi, urapi. Pak Hendi juga pinter. Dia minyak, diolesin, lu urapin sendiri. Karena kan gimana saudara? Pas diurapi, baru sembuh. Usut punya usut. Ini orang menghina betul. Salib, gambar-gambar kekristenan itu dia kencingin. Maka jangan main-main dengan kekristenan. Makanya mejen, nggak bisa kencing, so bisa bayangin, mejen. Ketika bertobat, dilayani, baru. Maka jangan main-main menghina Tuhan. Goliat ini menghina. Kata kau tantang itu, dari kata Ibrani, kafar kalau nggak salah. Itu menghina, melecehkan. Coba, so perhatikan di YouTube-nya. Orang coba-coba kencingin Bible ya, nih, begitu. Kalau saya mati sebulan, lihat aja nanti, betul-betul mampus tuh orang. Maka jangan coba-coba. Nah, ayat 46. Hari itu juga Tuhan akan menyerahkan engkau, perhatikan, ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Orang berani. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Waktu Daud melawan Goliat, dia nggak bawa pedang. Bagaimana menggalnya? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Belum mati kan? Mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara. Pada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel, ingat, mempunyai Allah. Kalau saudara mau tahu Allah yang benar itu, Allah siapa? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini pernyataan iman. Amin, saudara sekalian. Ayat 49, 48. Dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju. Ini kan one to one. 1 lawan 1. Untuk menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49, perhatikan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, kantung gembalaan. Tempat naruh batu umban. Diambilnya lah sebuah batu. Berapa buah? Sebuah. Di kantongnya ada berapa? Dia udah pilih dari dasar sungai. Ada berapa ditaruh? Ada yang tahu? Ada 5. Yang diambil 1. Di umbannya. Maka perhatikan. Kenalah dahi orang Filistin itu hingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Kan nggak ada. Dia cuma umban sama tongkat. Kalau saudara lihat filmnya, saya coba cari tahu di museum LAI bagaimana umban itu. Umban itu ada talinya, makin panjang makin kencang. Kalau jarak jauh, lebih panjang lebih kencang. Karena di kantung gembala, dia seorang gembala, makanya segini mungkin. Itu kalau dipintir begini-gini atau begini-begini, begitu atau begitu, terserahlah. Karena senjata ini beda sama ketepel. Zaman itu mematikan. Dia kan pakai ketopong tembaga. Kok bisa terbenam? Kalau terjemahan lain mengatakan itu menembus tengkoraknya, kemudian pecahlah kepalanya. Pecah. Orang setinggi apapun, kalau kepalanya pecah, apa yang terjadi? Mati. Kalau sekarang meninggoy. Jadi ketika diumban, dari jarak mungkin, dia kan bisa 375. Jarak bertempuran mungkin 10 meteran. Ketika diumban, itu batu. Saudara tahu nggak? Besarnya sebesar batunya yang dipakai, itu batunya kira-kira sebesar apa? Saya coba cari di museum dan juga penelitian. Batunya tidak lebih besar dari bola golf.
Kalau bola golf, siapa yang main golf? 1, 2, 3. Puji Tuhan ya. Itu kurang lebih sebesar bola golf. Jadi ketika diumbar, itu segede bola golf, kalau terbenam kan masuk. Itu kepala di mana? Kepala Goliat pasti lebih gede dari sini, kepala yang paling gede mana? Segede apapun kalau bola golf masuk, apa yang terjadi? Ketika jatuh, itu udah mati apa belum? Kepalanya pecah. Mati. Jadi ketika dipotong itu sebenarnya Goliat udah meninggoy. Tadi goloknya, pedangnya, beratnya berapa? 6-7 kilo deh ya, karena ujung tombaknya 7 kilo. Diambil, itu dia mesti tangan 2, karena berat. Ini nggak usah diayunkan, gini tebas. Goliat yang kepalanya udah pecah. Ketika ditebas lehernya, apa yang terjadi? Putus. Nih. Saya tadinya mau nayangin kepalanya begitu, cuman kan terlalu vulgar ya. Gitu. Saudara, saya takutnya disensor sama badan sensor, saudara ya. Kepalanya. Dia teng-teng. Kemudian prajurit Saul serang orang Filistin. Kemenangan yang spektakuler. Coba lihat cara memenggangnya. Tangan 2. Ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya lah pedangnya. Pedang Goliat. Dihunusnya dari sarungnya. Lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang. Jika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka berlarilah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Karena kan saya janji, nggak lama-lama saudara ya. Jadi rahasia kemenangan Daud atas Goliat itu cuma simpel. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita datang dengan nama Tuhan, pasti kemenangan demi kemenangan kita alami. Amin, saudara sekalian. Saya ketika dalam dunia kerja, tiap kali saya berdoa minta hikmat Tuhan dalam memutuskan. Itu apa? Kita nggak tahu. Kalau zaman waktu saya kerja kan nggak ada AI yang saya bisa cari tahu begitu ya. Kalau sekarang kan canggih. Mau tahu apa-apa, tinggal klik aja di Google, di ChatGPT, di DeepSeek segala macam. Kita tinggal bandingin aja dengan logika yang kita miliki. Tapi hikmat Tuhan itu melebihi semuanya. Amin, saudara sekalian. Makanya apa yang dikatakan Daud di ayat 45 itu saya tulis sampai 3 kali. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi nama Tuhan itu begitu powerful. Jehovah Sebaot. Jehovah Jireh, Jehovah Sama, Jehovah itu Allah Yahweh, El Gibor, El Elyon, El Shama, El segala El itu Elyon, El Eloah, Allah. Jadi rahasia kemenangan Daud atas Goliat itu sebenarnya nama Tuhan yang menyertai dia. Makanya jangan sampai berhenti menyerukan nama Tuhan. Namanya kudus dan ajaib. Ayat terakhir. Sebenarnya bangsa Israel itu tahu. Cuman tidak mempraktekkan imannya seperti Daud. Coba kita lihat. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin. Jadi Filistin itu kumpulan dari penguasa-penguasa. Makanya raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Filistin. Karena tadi kan saya bilang, kalau mau tahu Allah yang benar itu siapa? Lihat bangsa Israel. Tapi bangsa Israel takut terhadap orang Filistin. Padahal orang Filistin sekarang ini udah nggak ada lagi. Itu Palestina. Beda. Filistin, Palestina tuh beda. Udah nggak ada. Yang tingginya 3 meter, sudah ada orang tinggi 3 meter, 1-2. Mungkin itu terjadi sesuatu kesalahan hormon atau gimana. Tapi rata-rata memang tingginya nggak sampai 3 meter. Ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel. Ini perhatikan. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Jadi seharusnya jangan sampai kita berhenti berseru. Amin. Karena siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan akan diselamatkan. Asal saudara hatinya benar. Maka saudara akan menjadi pahlawan iman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan.